apakah dari pemilu-pemilu ini ketika kita sudah berpikir, meluangkan waktu berpikir, meluangkan waktu untuk mencari, meluangkan waktu untuk tadi menolak segala macam bentuk suap tadi ya, walaupun sedekah dan lain-lain segala macamnya. Orang-orang kayak gini yang berjuang ini. Apakah pemilu itu sendiri akan ada potensi kecurangan di balik layar? Nah, karena kan orang-orang ini kan dia sudah milih secara benar nih, ini pemimpinnya yang bakal kita mau nih, misalkan udah ditepuknya lagi saya. apakah ada potensi itu? Kalau ada ya terus Apa gunanya? ngapain ya kan? Kita udah luangkan waktu loh ini. Aduh, luar biasa. Oke, gini, yang pertama tadi masalah caleg-caleg dulu. Saya coba. Tadi saya pengen nyambung ya. Tapi nanti saya lanjutkan dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya kalau saran saya kepada orang-orang yang mau nyalek itu, datanglah ke masyarakat. Ajak kami ngobrol deh. Kami kan nggak kenal partai Anda. Kami nggak kenal Anda. Gagasan apa yang Anda tawarkan? Sebenarnya dalam tanda kutip ya harusnya saya juga bisa tanya, nanti kalau Bapak menjabat, RT saya dapat apa Pak? Kelurahan kami dapat apa? Karena kan Bapak di sana digaji dengan uang kita, gitu, dengan uang kami Pak, gitu, atau Bu, kan seperti itu. Fenomenanya tidak semua yang nyalek itu orang Balikpapan ataupun Kaltim. Betul, karena ada yang namanya politik mahar. Datang, bayar, jadi partai itu diposisikan seolah-olah cuma jadi IO. Datang, bayar nih, tolong kamu bikin acara, saya harus jadi masuk di dewan. Jadi diposisikan seperti itu sama orang-orang ini, ya kan? Oke. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kalau paling enak duduk ngobrol bareng kita di warung kopi sama caleg siapa gitu. Ya kita ngobrol tentang pemikiran. Jadi ngopi itu ngobrol tentang konspirasi misalnya gitu. Ya nggak ada masalah kan? Ya. Nggak ada masalah. Tapi jika itu dilakukan, Bang, kan ada ratusan, Bang. Loh, gini. Hampir 100 hari nih kalau tiap hari. Loh, kalau dia cuma mau ngobrol sama kita aja nggak siap, apalagi berjuang buat kita. Iya betul. Nah, simple. Masalahnya. Loh, kan mewakili kita. Kalau nggak pernah ketemu sama kita, perwakilan apa? Perwakilan kita apa perwakilan partai? Kan sederhana cara berpikirnya. Jadi mau pemilu melibatkan rakyat, tapi nggak mau dengar permintaan rakyat. Kamu dengerin permintaan siapa? Investor. Ups. Oke, terus tadi pertanyaannya selanjutnya sebenarnya tadi. Wah. Dicuri. Saya nggak baca itu ada kamera ya. Terus tadi pertanyaannya sebelumnya apa? Yang tadi harusnya saya jawab? Kecurangan. Ya. Kecurangan di balik layar. Iya, karena kan tadi kata Bang Teguh kan sudah bagaimana tips-tipsnya bagaimana supaya kita ini memilih dengan cara yang benar. Oke. Dan memang ternyata ada orang-orang seperti itu yang memilih dengan hati, memilih dengan pemikiran, meluangkan waktu, bahkan ikut kampanye tanpa dibayar ya. Oke, gini, karena ingin orang baik-baik tadi ini maju. Baik. Tapi ternyata terbentur oleh situasi-situasi yang Misalnya ada nggak kecurangan gitu ya? Oke, Ya. saya jawab dengan 2 poin. Yang pertama, kalau kita sudah mengusahakan kepemimpinan, kita sudah mengusahakan menempatkan orang-orang terbaik dengan seikhlas mungkin kita mengusahakan mereka, kita membujuk umat juga supaya mereka gerak untuk menaikkan orang-orang baik, ternyata dicurangi. Udah, intinya kita sudah beramal solih, kita nggak kena dosa. Itu poin pertama. Ya. Kalaupun kita nerima suap, terus yang naik juga orang soleh, ya kita kena dosa, dia dapat pahala, kan nggak lucu gitu loh. Ya. Iya kan? Nah, poin kedua, yang saya lihat tidak ada kecurangan di balik layar. yang dilihat Terang-terangan kok. Di depan layar. Nggak ada kecurangan di balik layar. Di depan layar. Iya. speechless saya. Oh, saya kena warning sama tim. Kalau gini, kalau kecurangan di balik layar itu bentuknya apa wallahu alam. Tapi kalau tanda-tanda kecurangan ini serius ya, tadi bercanda. Ya. Kalau ada kecurangan apa tidak, ya kemungkinan tadi dengan karakteristik halal haram hantam bisa saja. Ya. Ada di 2019 ya, waktu itu satu kotak suaranya kardus. Ya, tapi kan digembok, Bang. Gembok sama kabel tis tarik beres kok itu. Yang kedua, ketika masuk di hotel, tim saksi dari masing-masing kubu tidak boleh melihat perpindahan kertas suara itu dihitung. Oh gitu. Ya, Rahasia ya. itu rahasia. Luber. Padahal luber itu pada waktu pencoblosan. Mungkin kalau lihat orang rusak kali, Bang. Oh mungkin. Ya. Matanya ada asidnya ya, bisa merusak ya. Ada korosif di situ. Kemudian yang ketiga, petugas KPPS banyak yang mati mendadak, puluhan ribu loh. Di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Karena kecapean katanya sih. Iya. Kecapean. Capek banget ya. Jadi Berapa ratus itu? 700 lebih. ribuan. Hah? Ribuan. Ribuan sudah. Ribuan. Itu Ya? se-Indonesia. Iya. Petugas KPPS. Sampai 24 jam beritanya seperti itu. Iya, dan nggak diurus.
Tadi Ya. usut ya. Nggak diusut. Iya. Nggak diusut, katanya kelelahan aja. Ya. Kemudian ada di tempat-tempat tertentu yang ketika masyarakat datang membuka kotak suara sudah tercoblos. Itu yang 5 tahun lalu ya, Ya, ya. 5 tahun lalu. Kalau ditanya apakah mungkin terulang? Mungkin juga kali. tidak. Mungkin Mungkin juga tidak. Kan gitu. Kita fair-fairan aja lah, 50-50. Kayaknya bakal kena take down ini postingan kita ini. Ya, kita fair-fairan aja. Mungkin iya, mungkin tidak. Gitu. Terus ketika menjelang pemilu kali ini ada nggak perubahan hukum yang begitu mencolok, yang seolah-olah mendukung paslon tertentu? Ada. Ya, kalau ada ya ada saja peluang Ada curang. mungkin. Saya mau Ya, ngomong gitu. lah. Ada mungkin. Ada mungkin juga tidak. Ya. Gitu. Tapi kan sekarang gini, kita nih banyakkan orang yang pinter di Indonesia nih. Jadi segala sesuatunya relatif gitu loh. Nanti jawabannya pasti keluar gini. Curang atau tidak itu kan tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Seolah-olah bijak gitu ya. Iya, seolah-olah bijak minta dibejek orang-orang ini. Gitu. Kata-kata keluar nih begitu tuh. Seolah kan curang itu dari sisi mana kita memandangnya. Kalau emang seolah-olah mendukung paslon tertentu, jangan prasangka buruk dong, jangan suudzon dah nggak. Nanti keluarnya kalimat seperti itu. Padahal ya begitu tadi. Padahal mengarah ya Pak. Padahal mengarah. Terus apa pemimpin-pemimpin utamanya turun gunung dengan fasilitas negara mengarahkan ke paslon tertentu misalnya gitu, ya itu kan juga nggak bagus sebenarnya. Saya nggak bilang curang, saya cuma bilang ini kurang sehat. Kurang sehat itu saja sih. Dan sebenarnya saya jujur tiga-tiganya punya kekurangan di Indonesia ya, 3 paslon punya kekurangan. Salah satu yang paling mencolok buat saya adalah kenapa sih mereka yang masih jabat tuh nggak mundur dulu? Nanti kan ini dong kalau lagi jabat mundur. Bang gimana ini? Ya itu urusan presiden untuk menunjuk pengganti. Presiden harus paham, oh ini orang ini sudah 5 tahun belajar dari kepemimpinan saya, pengen menjadi pemimpin baru menggantikan saya. Ya sudah, bagus artinya kaderisasi saya berhasil kan? Ya udah saya kamu bantu. mundur silakan, nanti saya carikan pengganti, fokus memperbaiki diri, kampanye ke masyarakat nggak ada masalah. Kalau buat saya. Harusnya seperti itu. Ya ibarat kata di balai mengaji lah, kalau misalnya ketuanya mau mundur, kemudian ternyata terpilih calon-calon baru ada 5 gitu. Ada 5 personel balai mengaji, ada 5 calon ketua baru, kan hebat sekali. Pas mau mundur kita dorong lagi. Itu berkonspirasi supaya dia nggak mundur gitu. jangan, bagi terus. Ya, jadi potensi itu selalu ada, dimanapun lah, dimanapun selalu ada. Ya, Karena apakah percuma? Itu pertanyaan ya. Apakah percuma kita tetap datang? Nggak percuma. Pasti nggak percuma. Poin pertama tadi kan, kita sudah berusaha sebaik mungkin, sudah beramal soleh. Ya sama kayak ada orang kerja ngojol gitu, sudah berangkat pagi sampai sore ternyata nggak dapet. Setidaknya kita mengerjakan ikhtiar yang kita ketahui Iya, lah. Gitu ya. itu saja. Saya justru ini loh, yang apatis ini yang agak susah. Yang maksudnya apatis maksudnya yang golput. Iya. Buta tuli. Ya. Dia nggak mau urus sama aja. Berarti dia sama sekali tidak memiliki, dia berarti tidak berjuang gitu. Mungkin bagi dia itu paling selamat. Bagi dia. Sebenarnya untuk orang golput ini ada 3 sih. Ada 2. Ya. Pertama dia golput karena dia tidak ada yang cocok ketiganya, ya kan? Maka kalau saya sarankan pilihlah yang paling ringan mudaratnya. Akhafu min dararain. Ada dua keburukan, maka pilih yang paling ringan keburukannya. Jadi nggak usah cari yang paling ideal nanti Indonesia maju. Enggak, yang penting cari orang yang paling ringan keburukannya. Ini untuk orang yang milih di antara 3 ini nggak ada yang bagus bagi dia. Jadi jangan sampai golput, tapi pilihlah yang paling ringan keburukannya. Yang kedua mungkin lebih ideologis mereka. Mereka bilang demokrasi itu haram, pemilu itu haram. Jadi kalau kita nyoblos itu haram. Kenapa? Karena tidak menggunakan syariat Allah katanya. Sedangkan kita tahu bahwa hukum di Indonesia ini bisa menjadi hukum apabila ada orang banyak yang mau menjadikan itu hukum. Paham nggak maksudnya? Tapi fenomenanya, saya potong ya. Tapi fenomenanya beberapa orang masyarakat menginginkan sesuatu malah gagal. Iya, karena nggak tertaruh di di dewan. Kan harus ada orang di dewan nih Ya, berarti yang mengusung. ya berarti gini konteksnya. Kan tadi misalkan undang-undang cipta kerja Iya. yang banyak ditentang bahkan ada yang meninggal demo segala Iya. macam kan. Iya. Akhirnya malam-malam tengah malam disahkan. Iya. Jam 3 pagi. Yang kita lagi disahkan gitu kan. Iya. Akhirnya sah. Nah, berarti orang-orang di dalam dewan ini menginginkan itu walaupun masyarakat tidak menginginkan. Mayoritas berarti kan? Iya kan? Berarti kan kita sebagai pemilih jangan sampai membiarkan orang-orang yang seperti itu yang menjadi dewan, kan seperti itu.
Jadi Padahal lebih dari 70% di antara mereka Islam. oh iya, sekarang kan udah nggak masalah agama kan. Sekarang masalah orang-orang yang istilahnya takut akhirat lah atau Cuma orang satu partai yang nolak. jincir. Cipta masalah Kerja itu. itu. Iya. Cuma satu partai yang nolak kenaikan harga tarif haji. Dan dia dimusuhi. Jadi maksud saya kalau ada yang Kita harus golput, menangkan partai itu harusnya gitu loh. kalau ada orang yang golput karena masalah ideologis katanya berdosa kita milih orang dan seterusnya, bagi saya dia justru berdosa karena membiarkan orang yang buruk yang maju. Jadi minimal kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan, ya kan? Berarti dari ikhtiar tadi ya Bang ya. Iya. Walaupun nggak terpilih, tapi kita sudah sudah menunjukkan bahwa aku tuh ingin ada perubahan di negeriku gitu kan. Itu kan tercatat. Nggak mungkin lah daripada apatis sama aja. Berarti dia memilih untuk tidak memilih, memilih untuk membiarkan orang yang buruk maju kan kayak gitu. Itu yang harus direnungkan itu bagi yang Karena masih saya pernah dengar gini, Bang, menarik nih. Orang kedua di negara kita ini Ulama. Masya Allah, ya kan? Itu sangat-sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia, pemimpin itu bisa maju dari kalangan ulama. Iya. Tapi pada kenyataannya dari survei yang dilakukan oleh beberapa masyarakat banyak yang kecewa, Bang. Maksudnya jadi orang baik seperti apa lagi yang kita butuhkan, Bang? Untuk bisa naik selevel beliau saja, nggak bisa. ya saya udah bilang nggak bisa ya. Iya, tidak memenuhi harapan. Tidak terdengar. Iya. Apa tadi? Sorry. Ya, gimana tadi? Iya, tidak memenuhi harapan lah ya. Ya. Karena ya itu tadi beliau ini memiliki prestasi di bidang agama bahkan sampai menjabat ketua MUI dan lain sebagainya macamnya ya. Baik. Nah, saya dan beberapa orang yang pernah saya temui mengatakan bahwa lalu kita butuh orang baik seperti apa lagi yang kita bisa percaya? Ya. Berarti artinya apa itu? Seandainya kita sudah memilih orang, ternyata orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Berarti apakah kita yang salah karena memilih? Atau dia mengkhianati kepercayaan? Kan Atau gitu kan? memang takdirnya belum waktunya kita dapat yang baik. Iya. Kan banyak kemungkinan. Jadi bukan berarti gara-gara itu habis itu kita akhirnya apatis kan? Gitu ya. Jadi kalau habis gagal bisnis sekali langsung nganggur seumur hidup gitu ya. Logikanya kan seperti itu tadi. Iya. Soalnya kalau saya berpikir begini, yang pertama, jadi harus selaras lagi tadi antara kepemimpinan puncak, presiden dan wakil. Ini mau minum dulu Bang lagi. Oke, tambahin nih, tambahin isi yang ulang. kayak gitu deh. Apa teh tarik ya? Lain, Thai tea. Thai tea deh. Panas atau dingin? Panas. Air putih aku air putih. Teh tarik panas. Apa tuh? Teh tarik panas ya. Thai tea panas. Sorry, Thai tea. Thai tea panas. Ini bisa diedit nggak bagian ini? Justru ini yang di-upload. Oh, di balik layar, di balik layar. Es teh. Sama persis kayak gini. Es teh. Es teh 2 gelas. Apa tadi? Jangan. Coba diulang. Air putih, Thai tea panas, es teh. Es tehnya dingin apa panas? Dingin. Dingin kan? Iyalah, es teh kok. Iya. Masih nanya dia. Itu dia biar lucu aja tuh. Kocak. Jadi gini. Jadi harus selaras. Kalau buat saya ya, kita pilih presiden wakil presiden kalau bisa yang paling sedikit mudorotnya. Dan yang duduk di dewan kalau bisa suara mayoritas adalah yang memang punya kecenderungan dan punya track record membela kepentingan masyarakat. Sekarang gini, di sininya orang soleh, tapi yang memutuskan di sini orang-orang yang kurang baik misalnya. Atau di sininya yang nggak baik, di sininya orang-orang soleh ya bentrok. Bentrok terus ya. Nah, emang PR besar itu. Kalau menteri saya nggak ngitung karena menteri itu hak prerogatif presiden dan wapres untuk menentukan siapa yang jadi menteri. Ya, siapa koalisinya? Ngereshuffle juga suka-suka mereka kan gitu. Sedangkan yang sebenarnya kalau saya pribadi yang harusnya pertama itu, kalau saya lebih menganggap yang di dewan dulu. Iya. Karena mereka lah yang punya imunitas hukum untuk mengkritik pemerintahan. Jadi kalau di Amerika, presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Kalau di Indonesia terbalik, yang kebal hukum adalah anggota dewan. Oh gitu. Kekebalan itu diberikan oleh hukum di Indonesia supaya mereka bisa mengkat kalau presiden dan wakil presiden memberikan kebijakan yang membahayakan negara atau melanggar falsafah dan ideologi negara. Iya. Itu sebenarnya yang harus dipahami. Harusnya. Karena kalau enggak ya kembali ke zaman Bung Karno. Demokrasi terpimpin, beliau jadi presiden seumur hidup, kemudian tidak punya wakil, konstituante, itu koalisinya semua selesai. Apa kita mau setback ke situ? Akhirnya terjadi reformasi ya. Belum, itu zaman Soeharto dulu dong. Oh belum ya? Kan Bung Karno tadi. Maksudnya Bung Karno ke Soeharto kan? Orba kan? Orba. Perpindahan itu ya. Nah setelah Jadi chaos dulu kan? setelah Orba reformasi amandemen 4 kali Undang-Undang 45 terjadi seperti sekarang. Ternyata yang lucu adalah
ya itu perubahannya kayaknya ya gini lah, nggak semuanya seperti yang diharapkan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah berdosa orang-orang yang sudah mengusahakan perubahan? Ya kan tidak. Yang Allah itu kan usahanya bukan hasilnya. At least sudah lepas dia dari kewajiban untuk mengusahakan. Karena itulah yang mampu dia pikirkan juga. Iya, makanya gagasan itu penting. Dari gagasan yang ditawarkan itu sebenarnya tanpa kaderisasi partai pun masyarakat bisa bergerak bareng dengan orang yang memang dia udah cenderung. Tapi kalau gagasan juga nggak pernah ditawarkan, kita ketemu sama mereka juga nggak pernah, ujuk-ujuk fotonya muncul, siapa dia ya, gitu. Misalnya dia muncul di dapil saya gitu. Nih, saya nggak pernah ngeliat orang ini kerja bakti, misalnya gitu. Boleh dong saya ngomong gitu? Iya. Saya nggak pernah ngeliat dia kerja bakti bareng sama kita. Saya nggak pernah ngeliat dia datang di bakti sosial apa segala macam gitu. Kok tiba-tiba muncul mewakili kita, mewakili dalam hal apa? Misal, ya. Nah tapi akhirnya jadi itu kalimat-kalimat seperti tadi setelah terkumpul sekian lama jadilah orang-orang apatis, gitu loh. Jadi apatisnya juga karena trauma politik sebenarnya. Karena sudah diusahakan akhirnya begitu, begitu. Yang kemarin begitu garang di dewan mengkritik pemerintah dan segala macam, sekarang kacau balau, omongannya berbalik. 180 kan 270 derajat sudah muter-muter nggak karuan itu. Kalau 350 kembali ke awal dong. 360. Iya, menarik. Itu Bang Uray dan Bang Tengku kita bahas tentang kepemimpinan lah. 8 kali upload nanti nih. Gas itu. Gas. Jatuh. Jadi sebenarnya kalau aku bisa tarik kesimpulan ya, untuk masa mendatang kita harus benar-benar mempersiapkan orang-orang yang siap memimpin, ya kan, dengan jumlah tidak kembali ke 1-2 tokoh saja gitu kan. Hampir semua nanti harapannya siapapun yang kita pilih jadinya baik semua kan. Iyalah. Ya, makanya dari itu teman-teman kita selaku anak muda juga itu mempersiapkan diri. Nah, bagaimana kita itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang baik dalam Islam tadi ya. Bagaimana tadi apa ada pemimpinan yang kita sudah kuat secara ilmu, kuat secara fisik, dan juga kuat secara finansial. Nah, ini akhirnya kita harus ke sesi terakhir, Bang. Padahal saya masih mau nambah.